Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Bandung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami pagi ini. Polisi militer TNI Angkatan Darat merekonstruksi kasus tabrak lari dan pembunuhan 2 sejoli di Nagrek yang melibatkan 3 anggotanya. Jembatan terapung dari kayu yang menghubungkan Cihamplas Batu Jajar, Bandung Barat ambruk. Menikmati terbang layaknya burung dengan para layang di Gunung Panten, Majalengka. Seorang polisi berpangkat Bribka jalani pemeriksaan intensif di Polres Tasikmalaya Kota karena diduga melakukan korupsi pajak kendaraan bermotor. Seorang polisi berpangkat Bribka diduga melakukan korupsi ratusan juta rupiah hasil pajak kendaraan di Kota Tasikmalaya. Saat ini anggota polisi tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Tasikmalaya Kota. Kasus terungkap setelah adanya laporan dari seorang warga yang merasa sudah menyetorkan uang untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, namun kenyataannya belum dilakukan. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ditemukan beberapa warga yang juga tertipu saat melakukan pembayaran pajak sekaligus balik nama kepemilikan kendaraan. Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu oknum anggota kami atau anggota yang pada saat itu bertugas di Samsat Kota Tasikmalaya. Yang bersangkutan sudah kita lakukan pencopotan dari jabatannya. Karena kaitan dengan tindak pidana korupsi, tentunya ada beberapa mekanisme atau tahapan yang harus ditempuh, yang melibatkan dengan audit keuangan, yang melibatkan dengan BPKP sebagai audit keuangan negara, berapa kira-kira keuangan negara yang dirugikan. Terduga pelaku korupsi pajak kendaraan berpangkat Bribka berinisial A ini diketahui sudah bekerja di kantor Samsat Kota Tasikmalaya sejak tahun 2010 lalu. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Baru 2 bulan beroperasi, layanan bus Transpakuan atau bis kita yang biasa dimanfaatkan oleh warga Kota Bogor mendadak berhenti beroperasi. Puluhan bus Transpakuan atau bis kita yang sudah melayani warga Kota Bogor sejak awal November tahun lalu mendadak berhenti operasi. Bus pun diparkir di sejumlah pulbus kawasan Bubulak dan Tajur, Kota Bogor. Akibatnya, warga pengguna jasa bus gratis ini pun terlantar. Penghentian sementara layanan bis kita secara serentak oleh Kementerian Perhubungan di lebih dari 30 kota di Indonesia termasuk Bogor terjadi akibat adanya peralihan dari sistem lelang umum ke e-katalog yang memakan waktu kurang lebih 1 bulan ke depan. Kebijakan yang merugikan masyarakat ini disesalkan oleh pemerintah Kota Bogor. Pemkot akan mengkaji pemberian dana talangan agar bus Transpakuan bisa segera kembali beroperasi. Dana talangan yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Saya mewakili seluruh kota di Indonesia yang saat ini juga kaget dengan kebijakan yang sangat cepat tadi yang tidak diantisipasi. Kami memberikan catatan khusus agar Dijen Hubungan Darat memperbaiki proses perencanaan ini, dan kami juga sangat menyesalkan mengapa hal ini terjadi secara mendadak. Menuju 1 bulan kami akan berkomunikasi dengan BPTJ untuk mensosialisasikan tentu kepada pelanggan dan termasuk tentunya melihat opsi lain apabila memungkinkan untuk dialokasikan dana talangan apabila aturannya memungkinkan. Kalau ada lampu hijau dari BPTJ untuk memungkinkan dana talangan, maka bis kita Transpakuan ini kembali akan mengaspal dalam waktu dekat. Di saat penghentian operasi sementara, seluruh pegawai dan awak bus Transpakuan akan tetap bekerja merawat kondisi bus. Selama 2 bulan beroperasi, bus Transpakuan yang bisa digunakan warga Kota Bogor secara gratis mampu mengangkut 11.000 orang penumpang per hari. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Pemilik warung makan di Kota Tasikmalaya mengeluhkan kenaikan harga cabai, telur, dan minyak goreng.
Kenaikan harga sejumlah kebutuhan bahan pangan mempengaruhi pelaku usaha makanan. Sebuah warung makan di kota Tasikmalaya yang mengandalkan ciri khas sambalnya kini harus mengeluarkan biaya 3 kali lipat dari harga sebelumnya untuk membeli cabai. Tidak hanya diberatkan oleh tingginya harga cabai, harga telur dan minyak goreng yang juga ikut naik dirasa memberatkan pedagang makanan karena keuntungan mereka semakin menipis. Saat ini harga minyak goreng curah di kota Tasikmalaya mencapai Rp22.000 per liter, sedang minyak goreng kemasan Rp19.000 per liter. Sedang harga telur ayam berada di kisaran Rp29.000 per kilogramnya. Kalau kondisinya market gini, gimana nanti mensiasatinya, Kang? Ya gimana ya, belum dinaikin. Kalau misalnya gini terus ya nggak mau harus dinaikin. Oh gitu ya. Iya. Ini masih bisa bertahan sampai kapan, Kang? Ini situasi aja. Situasi ya. Situasi ya. Beban ini makin berat setelah harga gas LPG non-subsidi yang digunakan pengusaha warung makan juga dinaikkan oleh PT Pertamina 25 Desember 2021 lalu. Jika harga bahan pangan tidak kunjung kembali turun, pemilik warung bukan tidak mungkin akan menaikkan harga jual makanan yang mereka jual agar tidak merugi. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Bagi Anda yang suka berkunjung ke wisata alam, nah objek wisata Gunung Panten menarik untuk Anda kunjungi. Seperti apa tempat wisata ini? Berikut liputannya. Objek wisata Gunung Panten dataran tinggi yang terletak di Desa Sidamukti ini banyak mencuri perhatian para wisatawan lokal. Pengunjung disuguhi keindahan alam Majalengka dari ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Pemandangan indah dapat dinikmati baik siang hingga malam hari. Spot-spot foto di sini juga sangat menarik, instagramable. Bahkan di lokasi ini, para wisatawan juga bisa merasakan sensasi terbang dengan para layang. Bagus, indah. Nggak jauh dari kota juga. Gitu. Dari mana sih, Bang? Dari Bandung, Pak. Dari Bandung. Sengaja datang ke Majalengka? Iya, sengaja ke sini. Ini takut ketinggian nggak, Bang? Enggak, Pak. Nggak. Biasa. Sengaja mau ikut terbang? Sebelumnya udah pernah nggak terbang seperti Belum, ini pertama. Pertama kali? Iya. Ada rasa takut nggak deh? Lumayan lah, tapi Oke. enggak katanya. Begitu. Untuk bisa menikmati jasa satu kali terbang menggunakan para layang dengan ditemani instruktur yang profesional, Anda cukup membayar Rp350.000. Anda bisa menikmati keindahan alam dengan terbang bagaikan seekor burung kurang lebih selama 10 menit. Memang kegiatan di sini bukan saja pengunjung bisa melihat penerbangan para layang dan gantole, juga bisa merasakan sensasi terbang dengan tandem. Tandem itu berdua terbang dengan pilot profesional yang berlisensi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari pusat kota Majalengka. Cukup dengan menempuh jarak kurang lebih 7 km. Bagaimana? Tertarik untuk mencoba sensasi terbang dan menikmati keindahan Majalengka? Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.